Shalom. Sekarang waktunya kita kembali berjumpa di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Saya rindu setiap kita mempersiapkan diri. Mari buka hati sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita, sebab Dia Tuhan yang indah buat kita semua. Sama-sama kita berikan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita menyanyi pujian ini dengan sepenuh hati. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saat ini kita mencari wajah Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita percaya. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin, haleluya. Kita perlu Tuhan dan Dia akan menolong kita. Kita akan masuk lebih dalam di hadapan Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Dia. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
kami yang perlu. di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku yang kekasih, mari kita menghampiri Tuhan, sebab Dia sumber pertolongan kita, sumber harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Mari angkat tangan dan hati kita kepada Tuhan, sebab Dia pertolongan kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Dialah sumber pertolongan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti isi hati kami. Haleluya. Saudaraku, mari sejenak kita menyembah Tuhan. Dialah kekuatan di dalam hidupku. Dialah perisai yang bisa diandalkan. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu. Biarlah hati kami memuliakan-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya bagi kami. Mari semua kita menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mari kita beri pujian baginya. Mari kita beri sembah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami memuja Engkau. Uriana rala bala masyekeria lama sadara lamo Ika karara bara masye Iria lama lama sakara lamo. Mari Roh Kudus jamah penuhi kami hari ini. Lawat seisi rumah kami, lawat hidup kami di hadapan-Mu. Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami.
Kami memuja-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Datang kerajaan-Mu dalam rumah kami. Datang kuasa-Mu Tuhan bekerja, melawat kami pada saat ini, sebab kami menyembah Engkau. Haleluya. Lakara baba barayasa kiratakan lama-lama se iriadala balayasa karalamu. Kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Bapa. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua Tuhan. Lawat kami di setiap rumah kami saat ini. Waktu kami menghampiri Engkau, waktu kami mendekat kepadamu, kami percaya Engkau peduli kepada kami. Kami percaya Engkau mengerti isi hati kami. Kami percaya Engkau menjamah kami Tuhan. Saat ini kami datang padamu. Haleluya. Saudaraku, hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Oh, selama dia berkenan ditemui, selama ia dekat, mari kita datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kembali buat Tuhan. Dan itu akan menjadi dasar kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu perkara yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Inilah tujuan hidup kami yang pertama, menyenangkan Engkau saja. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah komitmen kami seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau hidup untuk Tuhan, kami mau dipimpin oleh Tuhan. Berkati saat ini kami mau masuk dalam pesan-pesan Tuhan. Beri kami telinga rohani yang baik, sehingga kami mengerti, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita dengar pesan Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19. Mari kita membaca Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi, hari ini kita akan membahas tentang tertanam di dalam gereja, tertanam dalam penggembalaan, tertanam dalam keluarga Tuhan. Ini tema kita. Saya percaya di akhir bulan ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang sungguh penting buat kita lewat pembahasan ini. Dan saya berdoa supaya saudara bisa menangkap maksud Tuhan dan saudara mengerti selanjutnya. Saudara akan melakukan itu dengan kesetiaan, dan apa yang Tuhan katakan di firman itu terjadi buat saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan melalui pertanyaan dia berkata kepada muridnya, aku umpamakan dengan apakah kerajaan Allah itu? Kata Tuhan. Dan Tuhan menjawab sendiri, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang diambil kemudian ditanam sampai dia tumbuh dan besar dan akhirnya menjadi pohon, burung-burung bersarang di dalamnya. Saudara, kita sudah banyak belajar tentang prinsip kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah dimulai dengan sesuatu yang kecil dan nampaknya tidak ada apa-apanya, tapi akan berakhir dalam kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Itu adalah desainnya Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gerejanya Tuhan. Dan dalam hidup saudara dan saya, kita ini ada fase-fasenya, ada hal-hal yang Tuhan atur sedemikian rupa dengan maksud supaya kita mengalami pertumbuhan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kenapa kita membahas hari ini tentang tertanam dalam tertanam dalam pengembalaan? Di akhir zaman ini ada banyak sekali kondisi-kondisi pelayanan, kondisi berjemaat, kondisi gereja yang sungguh kita bisa lihat, kita alami. Gereja mudah sekali terpecah belah. Ada masalah, kemudian terjadi perpecahan, perpisahan, dan sebagainya. Lewat firman hari ini, saya ingin memberi saudara pengertian apa maunya Tuhan kepada kita sebagai gerejanya. Saudara perhatikan, yang pertama lewat perumpamaan biji sesawi ini. Saudara, biji sesawi itu oleh Tuhan didesain, ditabur di sebuah tempat, kemudian dia tertanam di situ, dia bertumbuh, jadi kuat, jadi besar, akhirnya jadi berkat.
Saya percaya setiap kita didesain Tuhan juga seperti itu. Tuhan ingin kita ini setia di dalam gerejanya Tuhan, keluarga Tuhan yang memang itu ditetapkan Tuhan buat kita. Saudara, analogi keluarga itu adalah yang paling tepat. Seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga. Dan apapun keluarga itu, maka kalau Tuhan menetapkan dia di sana, seharusnya dia bertumbuh di sana. Plus minusnya pasti ada. Tapi itulah keluarganya. Itulah bapaknya, itulah ibunya, begitu saudara-saudara. Kalau seorang anak, dia itu tidak dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu, dia pindah-pindah tempat, pindah-pindah pengasuhan. Apakah dia bisa jadi besar secara fisik? Bisa, hanya kelihatannya. Tapi bagaimana mentalnya? Bagaimana jiwanya? Bagaimana jalan pikirannya? Tentu akan menjadi kacau balau. Demikian juga dengan rohani saudara. Di bulan Januari ini Tuhan ingin membangun pondasi yang baik dalam hidup kita. Semua kita harus tertanam. Di mana Tuhan letakkan, ya kita tertanam di situ. Siapa bapak kita secara rohani, siapa ibu kita secara rohani, ya kita harus di situ. Siapa keluarga kita secara rohani, ya harus kita terima apa adanya. Dan kita membangun bersama, yang buruk diperbaiki, yang bagus ditingkatkan. Saudara, apakah kondisi seperti ini terjadi di zaman Rasul Paulus? Ya, mari kita buktikan. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 15. Perhatikan, Paulus berkata begini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara mesti mengerti, sebenarnya hubungan dalam penggembalaan itu anak dan bapak. Itu keluarga. Nah saudara, Paulus memberi contoh waktu dia itu melayani jemaat-jemaat, diperjumpakan oleh Tuhan, dilayani, bertumbuh secara rohani, maka disebut sebagai anak-anak yang kukasihi. Paulus yakin Tuhan tetapkan dia sebagai bapaknya. Dan mereka, orang-orang Korintus harus menyadari mereka itu anak-anak yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Saudara, hal ini penting loh. Karena banyak sekarang orang ke gereja tidak mengerti tentang pementoran dan pembapaan. Gereja bukan hanya sekedar hubungan organisatoris antara gembala dan jemaat, hubungan administratif, bukan saudara-saudara. Sebenarnya gereja, ya suatu gereja dibentuk oleh Tuhan, ada bapaknya di sana, ada gembala di sana, itu adalah seharusnya jadi bapaknya jemaat. Kenal, ya apa sih pekerjaannya bapak itu? Ayo kita sama-sama berpikir. Pekerjaan seorang bapak, saya ini seorang bapak, memberi makan, pakaian, tempat tinggal. Secara rohani, bapak dalam gereja memberi makan firman, ya, kemudian memberi pakaian. Pakaian itu adalah alat untuk menutupi aurat seluruh tubuh. Artinya supaya tidak malu, supaya ada kepantasan, itu guna pakaian. Tugas bapak secara rohani adalah menerima, tidak mempermalukan, menjaga jemaat, menjaga setiap anak-anak supaya pantas, supaya patut. Yang ketiga, memberi tempat tinggal. Ini bukan secara harfiah. Kalau bapak dalam gereja harus memberi tempat tinggal, saudara-saudara, memberi rumah satu-satu. Wah saudara, ya gembalanya juga masih berdoa supaya rumahnya segera jadi. Saudara, tempat tinggal itu adalah secara rohani adalah hati. Saudara bisa tinggal di hati gembala saudara. Saudara, pekerjaan saya untuk saudara, saya memberi makan saudara secara rohani, memberi makan firman Allah, menguatkan saudara, menguatkan jiwa, menguatkan roh pada waktu saudara memerlukan. Nah saudara, pekerjaannya apa? Memberi pakaian, satu yang pantas, menutupi sesuatu yang memalukan tetap ditutupi.
itu pekerjaan Bapak. Menjaga, itu pekerjaan Bapak. Kemudian apa lagi? Saudara punya tempat tinggal. Kapanpun saudara mau berteduh, kapanpun saudara memerlukan gembala. Dan seorang Bapak selalu punya waktu, bisa, selalu ada hati ketika diperlukan dengan bersegera melayani. Saya percaya bahwa gereja yang benar adalah hubungan anak dan bapak, saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang Korintus adalah anak-anaknya. Dan lihat ini, lihat. Sekarang kita lanjutkan ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, guru bisa banyak, pendidik, pengajar bisa banyak, bisa dapat dari mana-mana. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, jadi mari kita mencoba mengerti bagaimana cara Tuhan mendudukkan hubungan rohani kita. Kalau saudara telah menerima Injil dari Bapak saudara secara rohani, Injil yang diberitakan terus menerus menghidupi jiwa dan roh saudara. Saudara harus mengerti bahwa ini bukan hanya hubungan gembala dan jemaat secara organisasi, secara administrasi, bukan, lebih dari itu. Ini hubungan bapak dan anak. Tugasnya bapak memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Secara rohani maknanya adalah memberi saudara firman Tuhan, makanan rohani, nasihat rohani, menjaga saudara supaya saudara tidak jatuh dalam hal-hal yang memalukan, dan juga memiliki tempat untuk saudara bisa bersandar, bisa mengeluh, bisa datang, dan saudara pasti diterima, saudara tidak ditolak di rumah saudara. Itu adalah panggilan seorang bapak. Apalagi panggilan bapak? Mendidik. Mendidik itu mengasihi, mendidik, mengarahkan. Dan saudara, itu adalah hubungan dalam penggembalaan. Saya berdoa supaya saudara memiliki hati seorang anak yang baik. Saudara mau tertanam dalam keluarga ini. Keluarga gereja GBI Eliabes, GBI Victory. GBI Victory yang di Nogotirto sudah lebih lama usianya. Seperti seorang kakak GBI Eliabes yang bulan Februari nanti ulang tahun ketiga. Seperti seorang adik. Tapi semua itu diperjumpakan lewat pemberitaan Injil dengan saya. Saya berharap saudara sungguh-sungguh mengerti. Kita harus tertanam. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling terikat satu dengan yang lain. Karena itu kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat yang hanya ingin sekedar memanfaatkan pelayanan gembala, memandang gembala itu memang tugasnya secara organisatoris, secara administratif, ya memang itu pekerjaannya, saudara tidak akan terjadi hubungan yang benar sesuai firman Allah. Oleh sebab itu saya rindu kita ini membuat komitmen secara rohani. Seperti saya memutuskan punya komitmen secara rohani, melakukan pekerjaan seorang bapak di tengah-tengah saudara. Saudara harus punya komitmen menjadi seorang anak rohani yang baik, yang terikat satu dengan yang lain, saling menjaga, saling menyayangi, tidak mudah mutungan, apalagi minggatan saudara-saudara. Setuju? Saya tidak mau menemui lagi saudara-saudara, saya rindu tidak akan ada lagi kasus jemaat pergi, ya hanya karena masalah kecil kemudian pergi begitu saja, nanti ujung-ujungnya di belakang. Itu tidak berkat saudara-saudara, tidak berkat buat saya, tidak berkat buat setiap orang yang melakukannya. Tidak ada kata Tuhan anak yang pergi dengan kemarahan kemudian berhasil. Di mana ceritanya saudara-saudara? Tidak. Saudara, bagaimana caranya kita akan tetap bisa menjadi keluarga Tuhan yang tertanam? Yang pertama kita mesti membuat komitmen, ini penting. Mari kita buat komitmen.
Saya berkomitmen, saudara harus berkomitmen. GBI Victory, GBI Eliabes, itu keluarga saudara. Tuhan mempertemukan kita lewat apa? Lewat Injil, lewat firman, lewat hadiratnya. Saudara mesti sungguh-sungguh berpegang itu. Saudara mesti ketemu Bapak rohani yang sebenarnya. Ciri Bapak rohani yang benar itu, dia memberimu makan, dia memberimu pakaian, dia menjadi rumah buatmu. Kapanpun kau perlu dia tidak sulit ditemui. Dia punya hati terhadap engkau. Dia mendidik, bahkan menegur. Walaupun dia tidak sempurna, tapi dia mengasihimu. Itu Bapak yang benar. Tidak ada Bapak sempurna di muka bumi ini. Saudara sama mencari gembala. Tidak ada yang sempurna. Saya pun jauh dari sempurna. Tapi saya ingin membangun pelayanan yang sehat. Saya ingin menjadi sungguh-sungguh hamba Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Saya melahirkan anak-anak secara rohani lewat pemberitaan Injil yang saya lakukan. Dan mereka juga mengerti komitmen ini. Hari ini saya sampaikan pesan ini saja. Maukah saudara tertanam dalam gereja ini? Maukah saudara tertanam dalam keluarga ini? Saudara dalam keluarga kandung saja yang saudara, ada enggak pertengkaran, perbedaan pendapat, perbedaan sifat? Ada. Tapi apakah karena perbedaan itu kemudian bertengkar dan kemudian minggat dan akhirnya tidak pernah bisa bersatu lagi, apapun tidak bisa menyatukan? Saya yakin tidak begitu caranya. Apalagi setelah kita mengenal Kristus. Saudara, di dalam keluarga kita untuk tertanam, yang pertama saudara mesti temukan dulu. Temukan Bapak rohanimu yang sebenarnya. Temukan. Kalau engkau sudah ketemu, sudah masuk dalam komunitas itu. Yang berikutnya harus ada saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling mengerti, saling tolong menolong. Yang terakhir, sikap saling mengampuni. Ini kuncinya. Tidak ada keluarga kuat tanpa pengampunan. Tuhan pun membentuk kita. Kita jadi keluarga surga. Apakah Tuhan menuntut kita terus? Apakah kalau kita salah langsung dipotong, dibuang? Tidak. Pengampunan yang berlimpah-limpah itu menyembuhkan hati yang rusak. Pengampunan yang berlimpah-limpah itu membuat pemulihan terjadi. Saudara, bukan hanya gembala seperti saya yang wajib mengampuni setiap jemaat yang salah, bukan. Tapi jemaat, anak-anak rohani, mungkin saya salah, mungkin Bu Gembala salah. Saudara harus mengampuni. Itu namanya adil. Saya sampaikan ini supaya kita berjalannya benar, saudara-saudara. Ini sudah akhir zaman. Jangan kita terpisah dari tempat yang Tuhan sudah tentukan, yaitu keluarga kita rohani. Dan kemudian berjalan di perjalanan yang Tuhan tidak memberkati kita karena kekerasan hati. Saudara, ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Tertanam di penggembalaan, tertanam dalam gereja, tertanam dalam keluarga Tuhan. Bagaimana caranya? Temukan Bapak rohani saudara. Seandainya ternyata saudara tidak bisa care dengan saya, tidak bisa akrab, tidak bisa, saudara sudah mencoba berulang kali misalkan, tapi harus dicoba dulu. Dan saya tidak bisa, saya tidak peduli dengan saudara, saya tidak care, saya tidak memperhatikan, waktu saya mencari saya tidak mau menemui dan sebagainya. Mungkin saya bukan bapaknya saudara secara rohani, tapi kalau saya melakukannya, saudara juga harus punya komitmen sehingga hubungan kita adalah hubungan yang diberkati. Kata Tuhan, di mana ada keluarga berdiam dengan rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami mau menjadi keluarga yang tertanam Tuhan. Kami tidak mau seperti tanaman yang berpindah-pindah, nanti akhirnya tidak pernah tumbuh dengan baik atau bahkan mati. Tuhan, prinsip kerajaan Allah itu benih yang diambil oleh Tuhan, ditaburkan dan harus tertanam. Dia akan menjadi kuat, besar dan akhirnya jadi berkat. Gereja adalah rumah, gereja adalah keluarga,
gereja, hubungan anak dan bapak, orang tua dan anak secara rohani. Tuhan, beri kami hati yang setia. Jadikan hamba-Mu ini gembala yang setia. Walaupun apapun tantangan yang harus hamba-Mu hadapi, bersama dengan keluarga dalam pelayanan dan tugas penggembalaan ini, jadikan seluruh jemaat, anak-anak rohani yang setia kepada keluarga, setia kepada orang tua, mendukung sepenuhnya. Pada waktu ada pertumbuhan yang baik, maka ada juga berkat-berkat yang baik, saling memberkati, saling menguatkan, menjadi keluarga yang indah dan kuat. Nama Tuhan dimuliakan, berkat Tuhan akan tercurah berlimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata. Saudaraku, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Apakah saudara sudah siap? Apabila sudah siap, saudara bisa membagikan unsur-unsur perjamuan kudus, yakni roti dan juga anggur. Kita mau berdoa. Kalau sudah, saya undang berdiri. Mari berdiri sama-sama. Angkat roti saudara, angkat rotimu, kita berdoa sama-sama. Ikuti saya. Ikuti dengan suara nyaring dan iman. Tuhan Yesus, hari ini kami sepakat memberkati roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati, berlimpah-limpah, dilepaskan dari penyakit, mara bahaya, dan kegagalan, dan juga kemiskinan yang bisa menyerang kami. Kami percaya oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib, semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus. Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Sekarang kita akan mendoakan anggur kita, semuanya kembali berdoa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya dosa kami diampuni, hidup kami disucikan, dibenarkan, diberkati, kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami sesuai karakter Kristus. Darah Yesus melepaskan kami dari segala yang jahat. Kami dibebaskan, kami diberkati, sebab kami percaya, kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Inilah darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami diberkati. Sepanjang minggu ini kami pasti diberkati berlimpah-limpah. Waktu dunia krisis, resesi, kami tetap terpelihara dengan baik karena Tuhan. Usaha kami tetap berbuah. Usaha pekerjaan kami tetap menghasilkan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita sudah menikmati seluruh ibadah kita. Tiba waktunya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saudaraku,
Mari kita memberi persembahan. Saya mendoakan saudara sebagai gembala, sebagai bapak rohani saudara, supaya Tuhan memberi berkat kepada saudara. Saudara jangan lupa bahwa saudara ada kewajiban yang Tuhan tetapkan untuk saudara menyisihkan berkat saudara dan memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan di mana saudara digembalakan. Mari kita akan mendoakan persembahan kita. Saya tahu hari-hari ini ada banyak pekerjaan yang menurun dan sebagainya, ada kesulitan-kesulitan, tetapi mari tetap berpegang pada janji Tuhan dan setia. Mari tetap kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita apabila kita taat, apabila kita beriman, apabila kita melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Siapkan persembahan saudara, beri yang terbaik, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat juga buat pelayanan di gereja kita, sehingga semua akan tercukupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang saat ini memberi persembahan kepada Tuhan. Beri kepada mereka kerinduan memberi persembahan yang terbaik, sebab itu adalah ketetapan Tuhan yang mengandung janji, yakni berkat yang daripada Tuhan. Kuduskan persembahan mereka, kuduskan pemberian mereka, biarlah itu mengalir dari hati yang jujur dan ikhlas. Hamba-Mu mendoakan supaya turun berkat atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas semua karya-karya yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa buat mereka. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, kita sudah selesai dalam ibadah kita. Mari kita akan berdiri sama-sama. Saudara akan terima doa berkat sekali lagi. Saudaraku, angkatlah tangan, arahkan hati pada Tuhan. Terima berkat-Mu saudaraku, berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan cinta Tuhan Yesus, anugerah yang melimpah-limpah, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Membuat hidupmu diberkati, berhasil, makin diperluas, dijauhkan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Tuhan datang kembali, kita pasti terangkat semuanya, dan kita akan berjumpa dalam kemuliaan Tuhan, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.